Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan GEJ Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Sabtu 23 November 2024. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 berkata, Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak Ibu Saudara, ayat ini latar belakangnya adalah para pemimpin agama Yahudi mencari jalan untuk menjebak Yesus supaya mereka bisa menyerahkan kepada pemerintah Romawi pada saat itu. Mereka mengajukan pertanyaan bukan karena mereka ingin tahu kebenaran, tetapi mereka secara licik mencoba mencari kesalahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini Tuhan Yesus meminta mata uang pada zaman itu, dan Tuhan Yesus berkata bahwa pada mata uang itu ada gambar kaisar. Maka Tuhan mengatakan bahwa berikan kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang harus diberikan kepada Allah. Tuhan Yesus tahu kelicikan mereka. Mereka diminta untuk menunjukkan koin dinar yang berlaku pada saat itu, mata uang Romawi yang saat itu berlaku. Dan Tuhan Yesus bertanya bahwa gambar dan tulisan siapa. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa di situ adalah gambar dan tulisan Kaisar. Maka Tuhan berkata, berikan kepada Kaisar apa yang harus diberikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata uang yang berlaku pada kita saat ini menunjukkan kewarganegaraan kita, di mana kita hidup saat ini, di mana kita dinaungi, dan Tuhan menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, maka kita harus mematuhi peraturan-peraturan negara di mana kita berada. Dan kita harus mematuhi hormat kepada pemerintah yang ada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa prinsip dasar sebagai anak Tuhan adalah hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Di mana Tuhan tempatkan, mari kita bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar kita. Kita memberi sumbangsih kita sebagai anak-anak bangsa. Tuhan sudah menetapkan kita menjadi bangsa negara, sebagai warga negara Indonesia. Tuhan sudah tetapkan kita berada, mungkin kita di Surabaya atau di Sidoarjo atau di Gresik. Dimanapun Tuhan tempatkan, maka kita harus bertanggung jawab. Kita harus memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita dipanggil sebagai garam dunia, kita harus menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga, kita harus mematuhinya dengan taat. Dan kita juga sebagai anak-anak Allah, di mana Tuhan tempatkan kita, di gereja manapun, di gereja kita saat ini, maka kita juga harus bertanggung jawab. Kita juga harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai jemaat. Kita harus mematuhi peraturan yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu Saudara, bayarlah pajak kepada pemerintah
yang selama ini sudah memimpin dan mengatur roda kehidupan bangsa dan negara ini. Mereka sudah bersusah payah untuk memikirkan bagaimana supaya rakyatnya sejahtera dengan segala usaha, dengan segala upaya, dan kita wajib untuk mendukung pemerintahan yang ada. Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama saya akan bacakan, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Di sini sangat jelas, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Tuhan mengajarkan kita harus tunduk, wajib taat. Dan yang ayat yang ke-7 berkata dari Roma pasal 13 ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Dan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kita itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi dimanapun Tuhan tetapkan kita berada, di kota manapun Tuhan izinkan kita berdomisili, maka kita harus mengusahakan, mengupayakan kesejahteraan di mana kita berada. Kita juga harus mendoakan lingkungan kita, pemerintahan yang ada di daerah kita. Karena apa? Karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu juga berpengaruh pada kesejahteraan kita. Jadi mari kita sebagai warga negara lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Dan kita boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Terlebih lagi kita juga punya kewajiban sebagai warga negara surgawi. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus melakukan kewajiban kita untuk boleh menyenangkan Tuhan, untuk boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayat yang terakhir sesuai juga dengan jadwal pembacaan pada tanggal hari ini 23 November 2024 juga terambil salah satunya dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-14. Mazmur 50 ayat yang ke-14 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anggota jemaat, kita juga punya kewajiban untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Persembahan syukur kita, perpuluhan kita, pelayanan kita, mari lakukan dengan segenap hati sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menganugerahkan hidup kekal selama-lamanya bagi kita. Jadi mari kita hidup bertanggung jawab sebagai warga negara dan juga sebagai anggota jemaat, anggota tubuh Allah. Mari kita bertanggung jawab dan menjadi berkat. Lakukan kewajiban kita dengan taat dan setia. Dimanapun kita berada, di kota manapun kita berdomisili, dan di gereja kita juga boleh mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, berkat yang luar biasa untuk kami boleh hidup bertanggung jawab,
baik sebagai warga negara Indonesia, di mana Tuhan tetapkan kami sebagai warga negara Indonesia, dan juga dimanapun kami berada, bertempat tinggal, berdomisili, biarlah kami juga boleh menjadi berkat. Kami mempunyai dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati kota kami, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, berkati Jawa Timur, dan berkati Indonesia Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang Tuhan telah pilih dan tetapkan, berikan hikmat. Dan juga untuk Pilkada tanggal 27 November ini, Tuhan mari Tuhan tolong, biarlah suasana boleh kondusif, boleh damai, dan boleh memilih calon-calon pemerintah kami yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati negara kami Indonesia. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mengasihi kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami ada, Tuhan tempatkan. Dan di gereja kami juga, kami boleh bertanggung jawab dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Mari kita hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.